Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Narumas rahimakumullah. Seringkali kita mendengar kata-kata muhasabah, hasab. Jadi kata muhasabah ini diambil dari kata hasiba. Hasiba yahsibu, asal katanya. Asal katanya itu hasiba, menghitung-hitung. Menghitung, mengukur, mengurai. Lalu dikasihlah apostrof hamzah antara fa fiil ain fiil, asalnya hasiba, lalu wazannya fa'ala, hasaba, yuhasibu muhasabatan wa hisaban fahuwa muhasib wa dzaka muhasab. Hasib la tuhasib kan gitu. Menghitung. Muhasabah, mim, ha, alif, sin, ba, ta marbuthah. Muhasabah. Artinya itu kan di bahasa Arab namanya musyarakah, saling. Seperti begini Pak. Kalau qatala, contoh, qatala Zaidun Ahmada. Zaid membunuh Ahmad. Tapi kalau qatala, fa'ala, saling, maka terjemah kita perang. Jadi kalau kata uktulu, maka bunuhlah. Tapi kalau kata qatilu, perangilah. Nah, itu bedanya. Jadi bahasa Arab itu beda huruf saja, beda harkat, itu beda arti. Bapak-bapak, kata rogiba. Rogiba itu artinya suka, senang, cinta. Kalau di hadapannya ada kata fi, saking bapak teh cinta pada istrinya, nyebut begini, ya habibati qad ragibtu fiki, wahai istriku tersayang, aku sungguh cinta padamu. Payadi bentenkeun weh jangkan, asalnya fi ganti ku an, ya habibati qad ragibtu anki, wahai istriku sayang, jadi benci akhirnya. Beda arti, beda kata, beda makna. Satu huruf saja beda, beda makna. Harakatnya berbeda, beda makna. Mengucapkan makhrajnya salah, beda makna. Jadi begitu ya. Jadi bahasa Arab. Jadi muhasabah itu saling menghitung. Maka kita terjemahkan biasanya introspeksi. Tetapi terkadang saling menghitung itu diawali dengan subjeknya dulu, mutakallim. Jadi sebelum menghitung orang, hitunglah diri sendiri. Hasib qabla an tuhasab. Hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah, hitung-hitunglah dulu apa yang ada dari kalian sebelum engkau menghitung orang lain. Tapi terkadang kan Pak, satu titik nila yang ada di wajah orang lain lebih kelihatan dibanding kotoran di mata kita yang sebesar kuda. Satu titik nila di wajah orang lain terkadang lebih kelihatan daripada kotoran di mata yang sebesar kuda.
Khalil Gibran tuh penyair. Terkadang ya kita sendiri terlalu menghitung-hitung apa yang dicapai orang, menghitung-hitung apa yang dilakukan orang, padahal kita juga punya kesalahan. Maka banyak mahfudot ataupun hadis-hadis yang bicara tentang bermuhasabahlah dulu pada diri kalian sebelum bermuhasabah pada orang lain. Kenapa penting muhasabah ini, kan begitu? Kenapa penting muhasabah ini? Baik, salah satu ayat yang berhubungan dengan hal ini kita lihat Al-Hasr ya. Al-Hasr ini surah ke-59. Surah ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini sering kita hubungkan dengan pergantian tahun Hijriah. Nah, alhamdulillah Pak, hari Rabu itu ya sekarang tanggal 19 Juli 2023 itu tepat dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Berarti kita sudah menginjak usia kalender kita 1445 Hijriah. Apa pesannya bagi kita, Pak? Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini. Jadi kalau Al-Quran itu menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus bagi orang-orang yang dianggap Allah itu beriman. Apa di situ mukhatabnya awalnya? Orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Jadi kalau kita pecah ayat ini ya, kata ini. Jadi kalau di bahasa Arab itu secara kebahasaan Pak, kalau ada kata ha ini namanya ditanbih. Ditanbih itu apa kata yang disebutkan setelahnya itu harus diperhatikan. Ha Zaid, aifal hada. Perhatikan Zaid, kerjakanlah ini. Nah ini juga wahai orang-orang yang beriman. Jadi situ ada ayat ha-nya kan Pak? Ya ayu ha kan gitu. Ya-nya huruf nida, ayunya munada. Hanya dia dimudhafkan pada itu, dia ditanbih. Ayyuha. Siapa yang dipanggilnya? Alladzina amanu. Berarti sungguh bahagia jika ada orang yang dipanggil Allah dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, apa pesannya? Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Minimum kan takwa itu dimaknai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi kan gitu. Melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Orang yang seperti itu berarti dia takwa. Kenapa? Karena dia takut pada Allah ketika kehidupannya nyimpang dari apa yang diajarkan Allah. Maka kata takwa ini juga sering terjemahkan takut. Takutlah pada Allah. Takut pada Allah apa? Takut perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang kedua, kita lihat. Ini artikel frase ya, frase ayat. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Wal tandur dan hendaklah memperhatikan siapa nafsun setiap diri ma pada perkara qaddamat yang telah dilakukan oleh nafs itu ligod untuk hari esok. Jadi ayat ini memerintahkan kita selain bertakwa pada Allah, memperhatikan apa yang telah kita lakukan di ghadin. Ghad itu awalnya besok.
Misalkan saya mau berangkat ke Jakarta besok. Sa'adhabu ila Jakarta ghadan. Saya akan berangkat ke Jakarta besok. Tapi God ini artinya bukan besok seperti kita, Pak. Sekarang hari Minggu, besok Senin. Tapi God ini maknanya akhirat. Jadi hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari akhir. Sebab ini kalau dimaknai God itu hari esok, tidak sesuai dengan tafsir. Sebab di bahasa Al-Quran itu, Pak, kalau tidak paham tentang bahasa Arab dan tafsir repot. Contoh, kata yakin. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yakinu. Ibadahlah kepada Tuhanmu hatta sampai ya'tiyaka datang kepadamu al yakinu keyakinan. Yakin di situ bukan yakin hati, yakin di situ maut, mati. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal kepadamu. Terjemahkan ke orang teh, sembelahlah Allah sampai datang keyakinan, maka akan muncul mukhalifud dalil. Kalau sudah tidak yakin berarti tidak usah disembah, kan salah maknanya. Nah makanya kalau memahami ayat Al-Quran pastikan dulu terjemah. Kalau bisa bahasa Arab buka tafsirnya, karena luar biasa tafsir itu. Nah, tafsir yang pertama kali dikumpulkan itu adalah tafsir Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, dia dikenal dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Sampai-sampai Nabi menyatakan, Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah pemahaman ilmu agama pada Abdullah bin Abbas dan ajarkan pada Ibnu Abbas tentang penafsiran. Nah, kata God ini bukan besok hari gitu, tetapi hari akhir. Tapi pertanyaannya, hari akhir di pandangan kita itu tidak tahu. Al-Quran hanya membicarakan ciri-cirinya saja. Tapi kenapa Al-Quran bicara hari akhir tapi gunakan kata God? Karena waktunya dekat menurut pandangan Allah. Ini dunia nih, setelah dunia barzakh, setelah barzakh akhirat. Menurut kita kadang-kadang lama waktunya, tapi menurut Allah sebentar. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Huwa Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Yaumun itu dalam kita hari ya, fase. Kenapa? Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 fase. Menurut Allah gampang, Pak. Menurut kita kan panjang. Fase pertama, fase ketika teori Big Bang ya Pak Jiman. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma, kan gitu. Bukankah orang-orang kafir itu memperhatikan sesungguhnya langit dan bumi itu kanata ratqan, keduanya itu bersatu asalnya. Fafataknahuma, maka kami pecahkan. Big Bang. Terus masuk karena fase-fase tentang dukhan, kabut nebula. Terus menurut Allah itu mudah. Apa yang sulit bagi Allah? Mudah. Maka ketika membicarakan besok, katanya sih besok, tapi maknanya hari akhir. Itu sama seperti penciptaan bumi. Bagi Allah ayam, bagi kita fase sekian puluh ribu tahun. Maka hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari akhir. Kenapa? Sebab hari akhir itu hari perhitungan. Siapa yang mampu mencegah hari akhir? Tidak ada. Siapa yang mampu mencegah hisab Allah? Tidak ada.
Siapa yang nanti mampu untuk negosiasi tidak di mizan? Tidak ada. Semuanya akan tunduk pada aturannya. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari akhir. Tidak ada seorang makhluk pun nanti yang bisa untuk menunda, juga untuk mempercepat, juga untuk menegosiasi ketika dia dihisab dan dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah itu penting. Kenapa? Sebab urusannya urusan perhitungan. Muhasabah di dunia dia menjadi modal untuk perbaikan, untuk hisab di akhirat. Kita lihat lagi, wattaqullaha. Kata ittaqullah 2 kali di sini Pak disebutkannya. Di ayat ini sebutkan 2 kali. Bertakwalah, bertakwalah. Jadi kalau disebutkan 2 kali, at-tikrar litakir, jika pengulangan kata itu pasti penguatan. Apalagi di Ar-Rahman kan banyak ya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Diulang-ulang 83 kali, terus 37 kali diulang-ulang kan gitu. Berarti pengulangan itu adalah menguatkan makna. Ingat kudu takwa gitu. Kenapa kata takwa ini muncul 2 kali? Karena terkadang setiap insan tidak memperhatikan dirinya, yang dia perhatikan orang lain. Alih-alih menghitung amalnya sendiri, tapi dia menghitung amal orang. Takutlah pada Allah gitu, kira-kira mananya lah. Kalau kita pecah tafsirnya seperti itu. Jadi kan perilaku seperti itu memang sangat tidak dianjurkan kan gitu. Contoh, belum tuntas dibahas sesuatu sudah dikomen. Masalah ini secara keilmuan. Belum tuntas dibahas tentang sesuatu sudah banyak komen. Berarti menghitung-hitung teori yang dilontarkan itu salah, padahal yang menghitungnya dia tidak tahu. Contoh, banyak misalkan sekarang informasi keagamaan muncul kan di WA kan, terus muncul kan, lalu muncul ada orang yang menyalahkan seperti apa yang dia baca, menyalahkan seperti apa yang dia baca. Berarti dia melakukan perhitungan pada kesalahan orang lain, padahal dirinya pun tidak paham itu. Kan masalah Pak. Apalagi informasi keagamaan. Orang yang tidak paham tafsir menyalahkan ahli tafsir. Masalah tidak? Masalah. Orang yang tidak paham ilmu fikih menyalahkan orang-orang yang paham fikih. Pak Iman, di dunia kedokteran pun sama kan ya? Orang-orang biasa Pak, ketika COVID damai kamari, orang kesehatan, medisain, kesehatan itu menyatakan COVID ini begini sesuai ilmunya. Ari orang kadang-kadang nyalahkan dokter, padahal orang itu bukan dokter meren. Kira-kira begitu Pak. Maka terkadang kita selalu menyalahkan orang sebelum tuntas. Jadi tuntaskan dulu bacaannya, baru kritik. Sekarang banyak yang belum tuntas dibahas, di komen, kan jadi masalah. Jadi kabur informasinya, sangat kabur sekali. Kenapa kita harus takwa pada Allah? Innallaha khabirun bima ta'malun. Ini kan kalimat ta'lil, alasan sebenarnya. Kenapa begitu?
Sesungguhnya Allah khabirun, maha teliti. Kalau ada alimun, ada khabirun ya. Innallaha alimun bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau alimun itu alimun bidawahiril umur, mengetahui dohir-dohirnya perkara. Dohir. Misalkan gini Pak, ini ada air nih, ini mereknya apa? Tirta. Alimun ini apa yang nampak permukaan, dohir. Oh ini selangnya, ini plastiknya, ini polimernya begini kata ahli kimia. Masuk ini H2O-nya begini. Ini kata ahli matematika sekian mili. Tapi kalau khabirun maha teliti, alimun bidawahiril umur wa bawatiniha, paham tentang yang tampak dan tidak tampak. Hati tampak tidak? Gerentas mana orang tampak tuh Pak? Tentunya tidak ya. Sekarang ini kan esensi ini ada yang tidak tampak. Cek orang filsafatnya metafisik. Sesuatu yang tidak tampak di air itu kan dia metafisik. Setelah masih tampak dia alim, maha teliti. Kalau maha teliti berarti setiap sudut, setiap bagian, setiap unit diketahui. Contoh, saya contohkan ke Zaid ya. Zaid itu kan nama yang cukup populer di bahasa Arab. Di orang mah Ujang ya. Namun contoh-contoh itu Zaid itu bahasa Arab jangan. Banyak contoh Zaid. Kalau perempuan Hindun. Hindun itu India. Mungkin dulu pengarang kitab Nahwu itu sering melihat gadis India yang cantik. Makanya dijadikan contoh. Qamat Hindun, wa qamatil hindani, wa qamatil hindatu yang lain-lain. Nah, Zaid dia alim, dia tahu persis tentang tirta ini. Tapi kalau Zaid itu khabir, maka Zaid paham kenapa air diciptakan. Apa di belakang H2O, gitu kira-kira. Nah sekarang kita Pak, kalau nafsu itu kan jiwa ya. Nafsun itu kan jiwa. Jiwa kita itu ada kalbu, ada akal. Jadi penampang itu ruh. Di ruh itu ada dimensi jiwa, jiwa itu menyatu dengan jasad. Dimensi fungsi ada dua, ada akal, ada qalbu. Akal dimensi berpikir, qalbu dimensi memahami yang terdalam. Kita bahasanya asy'ur, merasakan sesuatu. Nah jiwa kita ini kan Pak ada fungsi-fungsi qalbun kan. Pak Deni punten dina manah abdi ayeuna katinggal teu? Henteu, tapi Allah khabir. Yakinkah ketika ada orang contoh Pak, contoh sederhana Pak. Dia contoh ini Pak Haji Amin. Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lisannya mengucapkan lafal Al-Qur'an. Tapi yakin hatinya sesuai Al-Quran. Kadang-kadang gitu Pak Hajinya, pas Maliki Yaumiddin, kunci motor di mana? Tapi Allah mah khabir Pak. Allah khabir. Maka hati-hati dengan jiwa kan, maka bahasanya gunakan pakai jiwa di situ. Maqaddamat lighad. Baik. Jadi bagaimana caranya muhasabah gitu kan? Muhasabah. Yang pertama, kita melihat sisi tujuan. Al-ahdaf fil hayat, tujuan hidup. Ini akhir tahun nih, akhir tahun. Kamari kira-kira tujuan hidup orang teh atau sesuai dengan Allah teh acan gitu. Bukan pencapaian material Pak ya. Bukan begini.
Tujuan hidup saya sudah mencapai jabatan ini, sudah mencapai beli barang ini, sudah mencapai posisi ini. Tapi muhasabah itu lebih cenderung pada tujuan hidup saya yang saya lakukan ke belakang ini sudah sesuai tidak dengan kehendak Allah. Kalau jabatannya itu diraih ridho Allah, hebat tak? Tapi kalau jabatannya diraih bukan karena apa yang Allah ajarkan, masalah. Yang kedua, memperhatikan pada al-mawad finail hayat. Apa-apa yang dicapai pada kehidupan. Tapi bukan materi lagi. Contoh begini misalnya. Kalau sholat saya kemarin sudah benar enggak ya? Tapi tak bikin langki Pak Haji mana teh? Puasa saya kemarin benar tidak ya? Jangan dulu bicara Allah menerima kita ya. Iya mah serat rukunna. Zakat kita kemarin sudah benar tidak ya? Zakat sedekah yang kita berikan itu sudah benar tidak ya? Ada kan anekdot banyak. Ayat ini iklannya Pak Haji Amin. Bapak hamba Allah 200.000. Mehna ngalia kan gitu. Hamba Allah 400.000. Gitu kan. Pas terakhir dari hamba Allah 2 juta. Itu kan saya. Ongko hamba Allah tapi nyebatkan itu kan saya. Itu kan pencapaian hidup Pak. Lagi-lagi banyak sekali Pak. Apakah membaca Quran saya sudah sesuai dengan yang diajarkan? Apakah pemahaman agama saya sudah sesuai dengan yang diajarkan? Apakah pendidikan saya pada istri saya sudah benar sesuai itu? Apakah perilaku saya pada istri sudah menggambarkan apa yang diajarkan Rasulullah? Itu kan kondisi-kondisi umum, perkara-perkara untuk muhasabah. Apakah niat sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita khusyuk? Yang lain-lain Pak, itu muhasabah. Nah yang ketiga itu berkaitan dengan cara ya. At-turuq fil muhasabah, metode-metode. Contoh, cara saya sholat ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan. Cara saya baca Quran ini sudah sesuai tidak dengan kesepakatan ahlul qura misalkan gitu. Cara saya mendidik anak sudah sesuai tidak dengan apa yang digariskan. Terus saja begitu Pak. Jigana Pak, lamun orangnya muhasabah tiap dinten, lamun emut gitu, jigana bakal sedih wae Pak. Sebab kadang-kadang lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka pantas ada mahfudat ya. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyani. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jangankan salah yang berdosa, khata nih, salah yang tidak berdampak itsmun saja kan masalah Pak ya. Contoh, kalau orang menyatakan zina itu tidak haram, maka dia berdosa, athim. Tapi lamun aya jalmi lepat ngitung Pak, meser ye ka warung 10.000, ari artos 20.000, lalu anjeunna ngembalikan 12.000, khoto. Salah itu saja masalah Pak. Dosa tidak? Tidak ya. Tapi kan masalah. Komo anu berdosa gitu. Komo anu berdosa. Maka kita ingat tak,
untuk menjembatani itu, memahami pentingnya introspeksi diri itu, Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis. Yang terkenal apa ya? Cukup 5 perkara sebelum 5 perkara. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu qala qala sallam igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 sebelum 5. Pertama, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Mumpung hidup, sesudah meninggal, apakah bisa kembali ke dunia? Tidak ada. Misalkan saja dia ketika di alam kubur ingin kembali dunia, ngagorowo ka Gusti Allah, tidak ada. Mumpung aya keneh nyawa di kandung badan, manfaatkan untuk yang baik. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung nuju sehat, sososan ibadah dan nuju teu damang mah repot, Pak. Tong waka teu damang anu repot, name sales mah we payadi kana karpet eta peurihna kana panganggung name sales mah, Pak. Sihataka qabla saqamika. Apalagi syababaka qabla haramika. Usia mudamu sebelum engkau tua renta. Mempengora ibadah. Allah senang, cinta pada orang tua yang ibadah. Tapi Allah lebih senang pada pemuda yang rajin ibadah. Tapi ulah ieu banyak, alhamdulillah ieu di dieu tos usia 17 ge Pak Herinya. Tadi Pak Heri alhamdulillah Pak Rudi abdi tos Yuswa tos naik 17 tahun. Padahal dibalikeun Pak 70 hiji tahun. Alhamdulillah Pak seger keneh kan gitu. Syababaka qabla haramika. Itu sepuh mah kan repot Pak. Tulang repot, kondisi fisik repot, napas ngahega kan sadayana Pak. Maka mumpung ngora ya ngarora gitu kan, penuhi dengan hal-hal yang positif kan gitu. Yang keempat apa? Faragaka qabla syughlika. Kesempatan yang luas sebelum kau sibuk. Sibuk naon deh Pak? Sibuk anu keduniaan gitu. Mumpung aya kesempatan luas berjamaah, mumpung aya kesempatan luas ngaos, mumpung aya kesempatan luas ibadah yang lain-lain. Yang terakhir, waghinaka qabla fakrika. Kekayaan, kondisi kayamu sebelum engkau fakir, mempengbenghar sedekah gitu. Atas fakir mah sedekah apa ya? Fakir itu orang butuh kan. Orang yang butuh itu dikasihani harusnya, bukan mengasih. Ini ginaka qabla, kecukupanmu, kekayaanmu sebelum engkau fakir. Apakah menjamin orang yang kaya hari ini besok kaya? Tidak menjamin. Aya jami Pak, asetna miliaran, triliunan misalkan hitungan materi. Apakah menjamin 2 bulan akan datang dia tetap begitu? Tidak Pak. Tapi apakah menjamin orang yang fakir awalnya ketika dia berusaha tetap fakir? Tidak. Semuanya tergantung ikhtiar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kita hari ini, kita ada di 1445 Hijriah Pak. Alhamdulillah ya. Masa kita sudah 1445 Hijriah. Jadi mari kita bersama-sama untuk muhasabah gitu ya. Sama-sama untuk melihat kembali apa yang telah kita capai, terutama pada sisi keberkahan, sisi ibadah kita pada Allah, bukan pada pencapaian materi. Karena dunia itu kan sebenarnya mata ya, hiasan. Tapi terkadang sulit Pak. Jami beunghar diomongkeun. Jami teu boga dihina kan.
Padahal kan mending kene beunghar diomongkeun Pak daripada teu boga dihina kan gitu. Sebab dunia itu bukan masalah pencapaian Pak, masalah hati gitu. Contoh, Nabi Muhammad itu Husain Haikal misalkan saja Sunnah Nabawiyah menikahi Aisyah binta Abi Bakrin. Aisyah putra Abu Bakar, Siti Aisyah. Berapa maharnya? 90 ekor unta. Payadi 80 ekor unta. Ayeuna lamun 80 ekor unta kali 30 juta sabaraeun Pak? 2,7 M. Nabi Muhammad beungharnya. Tapi kan beungharna teh untuk urusan agama. Ngan aya anekdot itu Pak. Ongkoh nikah teh hoyong sesuai sunnah Rasul. Rasulullah nyontohan Pak Iman. Rasulullah mah ka Aisyah masihana ageung. Ari orang-orang mah ongkoh hoyong sunnah Rasul, ari pas calon besan ti isina teh jang da biasana di dieu ge mamah kapungkur 100 gram tiasa diskon teu mamah ari nyarioskeun sunnah Rasul. Walaupun kata Nabi, wala tu'assiru fi amharin nikah. Janganlah engkau itu menyulitkan dalam urusan mahar-mahar nikah. Tapi Rasulullah nyontohan tak Pak? Jadi sekarang kita bicara sunnah, karek oge dikituk calon besan geus angkat tangan Pak. Harusnya kalau sunnah Rasul begini Pak, kita khitbah. Taroskeun tuh ka besan, taroskeun ka saha? Ka calon mertua, hapunten Bapak, biasana mahar keluarga di dieu sabaraha? Cek bahasa fikih mahar misil. Oh di dieu mah jang 80 gram. Kada sangem Pak Iman. Ulah kieu kita teh neng kan mau menjalurkan sunnah Rasul ya. Aduh eta hebat. Kita ta'aruf teh kan untuk menghalalkan sesuai sunnah Rasul. Ari pas calon mertuana nyuhunkeun 80 gram aya diskon teu ari nyarios sunnah Rasul. Siga Islami ya Pak. Tapi nggak apa-apa urusannya adat ya. Urusannya adat. Baik. Gitu Pak, mudah-mudahan pertemuan kita membawa hikmahnya, khususnya bakal musim kuring Pak, seueur kene kalepatan, seueur kene kesalahan. Komo abdi mah masih ngorak kieu, masih kene dedegler lah gitu Pak. Hoyong kieu kadang-kadang bilih teu sapagados sareng naon anu diajarkeun ku Gusti Allah sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.